Penyerahan USK Award kepada Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar oleh Rektor Universitas Siah Kuala. Baca modus baru lurus. Prosesi wisuda Universitas Siah Kuala atau USK Banda Aceh Provinsi Aceh ke-152 Kamis 10 Februari 2022 lalu boleh disebut bukanlah peristiwa biasa. Maklum saja, hari itu Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh ini menganugerahkan penghargaan kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar sebagai tokoh perdamaian di Gedung ACC Dayang Daud Banda Aceh. Inilah untuk ketiga kalinya atau sejak berdiri tanggal 2 September 1961 dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 11 tahun 1961 yang dikukuhkan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 161 tahun 1962 tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam Banda Aceh. USK di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal menganugerahkan gelar tokoh perdamaian. Sebelumnya atau Kamis 19 September 2013, USK menganugerahkan gelar Dr. Honoris Causa untuk bidang perdamaian kepada Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa SBY. SBY merupakan tokoh sentral dalam proses penyelesaian konflik Aceh. 2 tahun kemudian atau Sabtu 14 November 2015, gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa juga diberikan USK kepada Muhammad Yusuf Kala atau akrab disapa JK karena keterlibatannya dalam menginisiasi perdamaian Aceh. Rektor USK Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal berharap penganugerahan ini dapat menjadi contoh bagi rakyat dunia, Indonesia, dan khususnya Aceh untuk tetap menjaga perdamaian yang telah dirajut 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia. Diakui Profesor Samsul, hari itu menjadi sangat istimewa dan bersejarah bagi USK dan dirinya karena untuk terakhir kali dia menghadiri wisuda mahasiswa USK sebagai rektor. Sebab akhir bulan Februari 2022 mendatang, masa tugasnya akan usai dan digantikan rektor USK yang baru, yaitu Profesor Dr. Insinyur Marwan. Profesor Samsul berharap Wali Nanggro bisa menjadi pemersatu bagi segenap lapisan masyarakat Aceh tanpa terkecuali. Katanya, setiap orang boleh berbeda warna dalam hal apapun, tapi ketika berbicara pembangunan dan masa depan Aceh, semuanya harus bersatu padu. Begitupun tak berarti tanpa tantangan bersama dalam mengisi perdamaian Aceh, terutama dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Potensi besar ini, kata Prof. Samsul, akan sia-sia jika tidak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemaslahatan bersama. Aceh, kata dia, sebagai provinsi yang memiliki banyak uang melalui dana otonomi khusus, seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Tapi faktanya, kendati perdamaian telah memasuki usia 17 tahun, kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi Aceh belum bergerak ke arah yang mengembirakan. Harusnya
perdamaian yang telah ada dan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mesti dijaga dan diisi dengan maksimal. Sementara itu, Wali Nanggro Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haitar menegaskan, tujuan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Sayangnya, sebut Wali Nanggro, apa yang diharapkan untuk Aceh belum tercapai maksimal. Sekarang ini 17 tahun kita sudah berdamai. Kalau masalah uang terlihat tidak ada persoalan bagi Aceh. Malah sayangnya sebagian uangnya tidak mampu kita habiskan. Ini jadi ditertawakan oleh banyak orang. Saya sebagai Wali Nanggro yang sering bertemu dengan petinggi-petinggi di Jakarta, begitu juga diplomat-diplomat di luar negeri, selalu ditanyakan kepada saya, kenapa jadi begitu? Dan karena saya tidak bisa dapat menjawab, karena saya bukannya memegang uang itu. Cuma saya yang mendapat hanya malu sebenarnya. Dan saya rasa itu adalah kita sebagai orang Aceh memang merasa malu. Apalagi kita ditabalkan sebagai negeri yang daerah yang termiskin di Sumatera. Ini cukup memalukan kita semua. Yang belum dapat mungkin takut dikatakan bahwa orang Aceh itu nak bangaitan. Ya, itu yang belum dituturkan. Dan ini harus menjadi catatan kita semua yang kita harapkan di kemudian hari, terutama anak-anak kita yang baru graduate dan generasi akan datang akan menangani pemerintah Aceh dengan keikhlasan, kejujuran, kebersamaan, dan selalu kita harus mengingat bahwa kita adalah orang Islam. Aceh diberikan status daerah syariah Islam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Malik Mahmud Al-Haitar lahir di Singapura 29 Maret 1939 silam. Dia salah satu tokoh pejuang Gerakan Aceh Merdeka. Malik Mahmud pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka sebelum perdamaian Aceh terwujud. Setelah adanya MOU Helsinki, dia dikukuhkan sebagai Wali Nanggro Aceh. Ibunya Nyak Asyah berasal dari Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sementara ayahnya Haji Mahmud Haitar berasal dari Lampu'u, Banda Aceh. Haji Mahmud hijrah ke Singapura ketika hendak ditangkap pasukan Hindia Belanda di Aceh karena diketahui dia sebagai seorang mujahidin. Almarhum merupakan pengusaha Aceh yang sukses, sangat kaya, dan punya tanah di Singapura. Haji Mahmud juga salah satu pejuang Darul Islam Aceh dan sangat bersahabat dengan Tengku Ilyas Lebeh serta Tengku Daud Bereh. Hubungannya dengan deklarator Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Dr. Muhammad Hasan Ditiro, hampir seperti anak. Selama pergolakan Darul Islam Aceh, Hasan Tiro sangat dekat dengan keluarga Mahmud, terutama dengan Amir Rashid Mahmud, Abang Malik Mahmud, yang juga salah seorang menteri dalam kabinet Aceh Merdeka. Haji Mahmud sangat berjasa bagi masyarakat Aceh di Singapura dan juga bagi orang Melayu. Itu sebabnya dia dikenal sebagai Ayah Aceh. Ketika terjadi
Racial clash di Singapura, orang Melayu lari dan berlindung ke rumahnya. Para pengusaha Aceh Kongsi, Permi dan Permai merupakan perusahaan besar Aceh di Malaya. Mereka kebanyakan mendapati hubungan awal di luar negeri melalui Haji Mahmud. Saat pertemuan pimpinan GAM di Stavanger, Minggu 2 Juni 2002, Malik Mahmud diangkat menjadi Perdana Menteri GAM. Setelah wafat Hasan Tiro, Malik Mahmud diangkat menjadi pemangku Wali Nanggro Aceh periode 2012-2019 pada Jumat 2 November 2012 hingga saat ini. Dalam Kanun Aceh, Lembaga Wali Nanggro merupakan pimpinan adat. Tugasnya mengukuhkan Parlemen Aceh dan Kepala Pemerintahan Aceh secara adat, memberikan pandangan, arahan, dan nasihat kepada eksekutif maupun legislatif Aceh. Tidak seperti periode pertama, pengukuhan kedua, Tengku Malik Mahmud Al-Haithar sebagai Wali Nanggro Aceh mendapat banyak kritikan, mulai dari polemik tertutup hingga tuntutan perlunya dilakukan audit penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh pada setiap tahun berjalan. Termasuk muncul keraguan regulasi dari pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dia mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta mempertanyakan status hukum posisi Wali Nanggro Aceh. Namun, semua itu dihadapi dengan tenang oleh Malik Mahmud. Sikapnya yang diam semakin memperkokoh jati dirinya sebagai sosok diplomat yang dihormati pimpinan negeri ini serta dunia internasional. Tak kecuali para mantan kombatan GAM, alumni Tripoli, Libya maupun Aceh. Di usianya 83 tahun, Tengku Malik Mahmud Al-Haithar harusnya sudah bisa menikmati hari tua bersama anak dan cucu setelah 42 tahun berjuang menegakkan kedaulatan Aceh sebagai bagian dari bangsa-bangsa merdeka di dunia bersama deklarator Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Dr. Hasan Muhammad Ditiro. Sisa akhir perjuangan itu urung dilakukan, terutama setelah perdamaian Aceh terwujud dan Al-Mukarram Dr. Hasan Muhammad Ditiro wafat 3 Juni 2010 dalam usia 84 tahun di Banda Aceh. Jika mau, tentu saja dia bisa bermukim di luar negeri, tempat di mana dia pernah berjuang selama puluhan tahun. Tapi dia lebih memilih untuk kembali ke Aceh, tanah nenek moyangnya yang telah membentuk watak dan karakternya sebagai pejuang Aceh di beberapa belahan dunia. Tak banyak keinginan yang dibutuhkan kecuali menyaksikan rakyat Aceh hidup aman, makmur, sejahtera dan berdaulat di atas kaki sendiri, sesuai kekhususan dan keistimewaan dengan landasan ideologi yang pernah dia perjuangkan sebelumnya. Bagi Malik Mahmud, semua itu tak lepas dari pesan dan wasiat Dr. Hasan Muhammad Ditiro agar dirinya selalu berada di Aceh dan mengawasi proses perdamaian yang telah terwujud. Sebagai orang yang selalu bersama Wali Hasan Muhammad Ditiro, Malik Mahmud sering mendapat wasiat itu, terutama saat detik-detik perdamaian Aceh terwujud dan Hasan Muhammad Ditiro pergi untuk selama-lamanya. Tidak ada niat atau keinginan saya untuk menutupi dan memiliki ambisi yang tinggi meraih kekuasaan dalam proses dan dinamika yang ada. Sesuai pesan dan janji saya kepada almarhum Wali Negara Dr. Hasan Muhammad Ditiro, saya mengambil peran untuk mencapai kemakmuran demi anak cucu bangsa Aceh di masa depan, mengisi dan merawat perdamaian abadi bagi Aceh. Begitulah ujarnya dengan tenang.